Oke teman-teman, nah ini dia cakepol. Ini Mio Sporty, asli Sporty. Ini yang aslinya strippingnya api warna merah, merahnya merah marun. Nah, sekarang udah di repaint jadi merah cabe Ferrari. Terus ini pakai stripping Mio MX. Ini strippingnya kelihatan hidup kayak ori itu karena dia di clear ya teman-teman. Jadi ditindas pernis kalian sama catnya, jadi makin kayak kelihatan ori. Ini karena orangnya nggak ada, jadi kita akan bahas-bahas sendiri aja teman-teman. Oke, untuk body ini sepertinya ori. Ini ori bawaannya Mio Sporty. Terus untuk lampu ini dia pakai apa ini? Billet yang kecil, terus batoknya di black housing. Terus untuk samping dipakai model X 125 apa ya, pokoknya X1 lah. Nah kayak gini, cuma ini yang kanan agak gampang muter kalau dipakai, sebetulnya bukan ori. Terus kalau speedometer ini masih bawaan orinya, belum diganti, kacanya pun juga masih ori. Terus untuk sektor saklar, nah ini dia pakai model Vietnam warna merah, cuma ini udah agak ngelupas dan ini juga ada yang patah. Nah ini dilengkapi sama voltmeter. Oke, sisi depan untuk sen dia mau pakai model MX ya. Ini sen model MX tapi agak di ini kayaknya di black housing juga, jadi lebih gelap, lebih kelihatan galak. Cuma minusnya untuk sen-sen model kayak gini itu gampang lepas untuk sennya ya teman-teman. Kalau ini sih kemarin tak pakai aman. Ini kemarin tak bawa itu karena motorku lagi di bengkel. Ternyata kemarin itu yang bunyi itu ternyata baut ancernya yang kanan atas itu ternyata murnya dol teman-teman. Alhamdulillah murnya nggak sampai lepas, nggak sampai kena bagian pelatuk, knoken dan lain-lain. Alhamdulillah sekarang beres. Oke, terus untuk keranjang. Nah ini untuk keranjang ini pakai merek apa ya kemarin, pokoknya dari Thailand. Dia harganya hampir 300. Ini kuat, cuma dia tuh sebenarnya ada 3 baut. Nah ini cuma 2 baut, ini kurang kuat ya teman-teman. Bisa pakai 2 baut aja, tapi dalamnya tetap pakai plat yang tebal. Kalau punyaku yang Mio biru itu aku pakai plat yang tebal, jadi 2 baut tetap kuat. Tapi bagusnya tetap 3 baut teman-teman. Tapi kalau cuma buat harian, buat bawa yang enteng-enteng aja, ini udah cukup teman-teman, udah kuat kok. Soalnya ini keranjangnya dia udah si kokoh. Oke. Oh ya, untuk handle ini pakai RM Arumi. Nah, ini apa itu velg. Nah kita turun ke velg. Ini velg pakai VND AK55 yang ori silver atau chrome. Nah untuk velg yang model kayak gini tuh saya emang malah cakepnya menurutku yang warna kayak ginian atau hitam, malah menurutku lebih oke. Untuk ban ini pakai ban Maxxis Victra, ukuran depan 90-80, belakang juga 90-80, jadi rata. Untuk piringan ini model Galver, ini pakai merek apa ya, MSX Racing. Ini model Galver, udah PNP ke Mio teman-teman. Terus ini kaliper pakai Nissin Samurai. Untuk selang rem pakai TDR. Oke, untuk lampu belakang ini model clear ya teman-teman. Ini model running kayak gini. Oh ya, lampu depan tadi juga belum. Nah kayak gini cakep. Untuk sen juga pakai LED, lebih simple karena clear. Nah ini yang bikin simpel sekalian itu di plat ya teman-teman. Untuk plat ini pakai apa ya, semacam akrilik. Nah jadi dia lebih simpel, masih warna hitam. Terus untuk shock belakang ini kayak model KTC tapi dikasih stiker Ohlin. Dan ini perlu nyowak karena ini tebel, tapi enak aku pakai. Bahkan aku pakai boncengan sama anak istri, itu enak banget motor ini. Lebih enak dari motorku, padahal motorku ori KTC.
Oh, ini DBS. Nah, itu ada mereknya di situ, DBS. Ini masih ori, nggak ada yang aneh-aneh. Untuk baut-baut ini sepertinya udah full stainless, stainless hang, mulai dari as, roda, terus body. Untuk knalpot ini pakai model ori. Ini udah lumayan gede, karena yang seperti yang tadi aku sebutkan, ini speknya udah 200. Ini pakai piston 64, jadi lehernya segini ya, gede teman-teman. Nah, itu ada cover karbu juga, cakep. Oke, sekarang kita akan bahas mesin. Untuk mesin ini pakai piston 64, angkanya masih standar, cuma headnya kalau nggak salah sih ini pakai 3127. Dan motor ini tuh enak banget dipakai harian, halus, dia nggak kayak Mio Mio yang apa ya, spekan yang getar banget. Ini alhamdulillah aman, padahal dia cuma pakai piston NPP kalau nggak salah, dan itu pun piston bekasnya mekanik, karena ini temennya mekanik. Tapi udah oke lah, udah enak buat tarikan. Nanti kita akan tes untuk tes ride-nya sekalian sambil kita balikin ke bengkel gitu. Oh ya, untuk lampu depan nyalanya tadi belum aku tunjukkan. Oke, ini dia. Terus ini cukup terang. Kemarin ke Bromo itu dia udah enak lah. Ini sekitar harga 200 atau 300 gitu. Udah enak ini. Terus di motor ini juga ada central lock buat buka bagasi. Oke, wis. Cakep. Nah, terus ini ada power up, sama ada CDI teman-teman. Ini CDI Mio yang beli di online custom, dia ada limitnya. Jadi dia limitnya mesin itu di 12.000. Jadi kita ada pilihan di limit 8.000, 10, 12 sampai 16 kalau nggak salah. Harga sekitar 400-an. Jadi untuk Mio Mio yang udah spekan mending pakai CDI kayak gini, lebih aman. Jadi nggak bikin motor gampang jebol. Karena kan Mio limitnya tinggi, kalau dipaksa sampai ke limit nanti kalau pakai seri-seri yang murah dia nggak kuat, karena dia masih non radiator. Untuk di bawahan gimana? Enak, ini nggak ada panas-panas atau gimana, nggak ada trouble. Menurutku bensinnya juga irit, ini cuma pakai pertalite. Oke teman-teman, jadi sepertinya untuk review luarnya kayak gitu aja dulu. Nanti kita akan lanjut ke test ride sambil kita balikin ke bengkel. Oke teman-teman, ini kita OTW bengkel sambil test ride lanjutan review tadi. Nah, ini halus banget teman-teman, jadi nggak ada getar, enak banget buat harian. Dan bensinnya pun juga pertalite, jadi kompresinya dia kecil tapi masih oke, masih bisa lari. Jadi untuk headnya ini di sudut custom, terus bloknya juga di custom, sehernya ukuran 64. Sebenarnya kalau cc belum sampai 200, sekitar 198,5 kalau nggak salah, tapi udah termasuk 200 lah. Kalau kirian aku kurang tahu ya teman-teman, ini speknya gimana, cuma dia rasionya yang jelas standar. Terus kemungkinan rollernya juga enteng-enteng antara 8-9, karena ini tarikannya cepet. Gas mentok-mentok karena ya ini motor baru jadi teman-teman, jadi masih termasuk inline. Tapi enak banget buat harian, tenaganya kerasa.
Terus knalpotnya ini juga enak ya, nggak bacot banget karena masih bahan ori, jadi bobok, standar bobok. Nah, oh ya, untuk karbu ini masih 28 ya teman-teman. Langsamnya enak, nggak kenapa-kenapa. Terus dipakai itu nggak nyendat-nyendat. Bahkan ini kemarin aku coba pakai jalan sama anak istriku juga nyaman teman-teman. Biasanya kalau naik Mio yang spekan itu getar parah, ini masih oke lah. Terus untuk konsumsi BBM juga ya itu termasuk irit, dan mesin juga masih aman buat macet-macetan, oke, nggak overheat atau gimana. Di kaki pun juga nggak kerasa panas. Oke teman-teman, jadi untuk tes ride tipis-tipisnya kayak gitu aja ya. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan klik like, komen, dan subscribe. Oh ya, jangan lupa komen mau review apa lagi atau pertanyaan tentang motor ini, silahkan komen-komen aja. Sampai jumpa, dadah.